Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Anda semua? Selalu sehat insyaallah ya. Alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz datang kembali bersama antum. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 tersebut menceritakan tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mempelajari surat Al-Maidah ayat 3? Karena Nabi Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi karena kelalaiannya memakan buah tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu tahu apa saja makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa saja makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita tengadahkan tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam pelajaran ini yaitu yang pertama, Ananda harus dapat memahami makna daripada Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua, Ananda harus bisa membaca Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan kemudian yang ketiga, Ananda harus bisa menghafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang semuanya itu berisikan tentang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Sehingga dengan hal tersebut Ananda akan dapat menjaga diri Ananda dari hal-hal yang tidak baik yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bacakan Quran surat Al-Maidah ayat 3 seperti yang tertera di papan tulis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Nah,
Demikian bacaan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, oleh sebab itu, untuk latihan antum wajib untuk dapat juga membacakan ayat Al-Quran tersebut seperti yang Ustaz bacakan tadi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita lihat. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu bangkai. Waddamu, dan darah. Walahmul khinziri, dan daging babi. Wama uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tidak disebut nama Allah. Kemudian wal munkhaniqatu, dan hewan yang mati tercekik. Kemudian wal mau'udatu, dan hewan yang mati dipukul. Wal mutaraddiyatu, dan hewan yang mati terjatuh. Wan natihatu, dan hewan yang mati ditanduk. Wama akalas sabu'u illa ma dzakkaitum, dan hewan yang dimakan binatang buas kecuali kamu dapat menyembelihnya. Nah, baiklah. Untuk biar lebih jelas lagi, maka kita simak keterangan berikut ini ya. Yuk kita simak baik-baik. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan makanan haram itu? Makanan haram adalah makanan atau satu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Secara garis besar, makanan haram dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Haram aini, 2. Haram sababi. Haram aini maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada 1. Berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. 2. Berupa nabati atau tumbuh-tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun yang lain. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lain-lain. Adapun haram sababi, maksudnya adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Akan tetapi, dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Selain prosesnya yang menjadikan suatu makanan itu menjadi haram, haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti 1. Makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, yaitu mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. 2. Makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, taruhan, menang judi, dan lain-lain. 3. Hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan yang lain. Uang tersebut menjadi haram karena menjual barang yang haram. 4.
hasil haram dari membungakan uang atau yang disebut riba, yaitu menghutangkan uang tapi mengembalikannya dengan jumlah yang lebih. Uang seperti ini hukumnya haram jika digunakan untuk kita konsumsi. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Bangkai binatang. Bangkai binatang haram untuk dikonsumsi, kecuali ikan dan belalang. 2. Darah dari binatang yang halal maupun yang haram untuk dikonsumsi, walaupun prosesnya darah tersebut sudah dimasak. 3. Makanan yang buruk, menjijikkan, atau najis, seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Yang keempat, daging babi, termasuk di dalamnya adalah kulit, tulang, dan semua bagian hewan tersebut. 5. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang keenam, makanan yang membahayakan. Contohnya, makanan tersebut mengandung racun atau mengandung alkohol yang bisa membunuh atau memabukkan. Dari keterangan tersebut, makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. 2. Kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. 3. Makanan yang mengandung racun. 4. Makanan yang dapat memabukkan. 5. Disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajen dan sesembahan. Sangat jelas penjelasannya. Nah, kira-kira Quran surah Al-Maidah tadi mengharamkan apa ya? Makanan ya. Makanan seperti apa ya? Bangkai ya tadi. Nah, disebutnya. Kemudian darah. Tapi kalau bangkai yang boleh itu berarti bangkai apa? Ada dua tadi. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau darah apa saja, walaupun darah itu dimasak. Ya. Kalau daging babi semuanya dari kakinya sampai ke kepalanya, ya. Dan juga banyak tadi yang kita peroleh dari penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 3 tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka antum mulai dari sekarang hati-hati kalau memakan segala makanan yang ada. Jika antum pergi ke supermarket, lihat dulu tanda-tandanya. Tanda makanan itu halal itu bisa dilihat dari kemasannya, karena di kemasan itu ada tertulis barcode halal, ya, ada barcode-nya, kemudian ada tertulis halal, label halal dari MUI, ya, bahkan mungkin ada juga dari MUI-nya Thailand atau mungkin dari MUI-nya Malaysia. Nah, andai saja makanan itu tidak ada label halalnya, ya, maka tahan untuk memakannya, karena bisa saja mereka menganggap makanan itu baik-baik saja. Intinya kita harus memakan makanan-makanan yang halal lagi baik. Alhamdulillah. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tugas-tugas yang untuk antum kerjakan, maka Ustadz akan berikan pada lembar kuis yang ada di dalam Edmodo beserta rangkumannya. Ya, silakan dibaca juga rangkumannya, kemudian diulang-ulang, di-scroll lagi, ulang-ulang lagi, melihat dan mendengarkan video tersebut. Itu saja dari Ustadz. Yuk kita selesaikan lagi. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.